Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria dengan NIM C1061221002 dari kelas ITPB. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik bubur berbasis jagung manis dan pepaya. Yang kita tahu itu bubur instan adalah bubur yang dalam penyajiannya tidak memerlukan proses pemasakan karena telah melalui proses pengolahan sebelumnya. Khasiat instan yang diharapkan pada bubur adalah memudahkan dalam penyajian dan penyimpanannya. Yang dimana tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui perlakuan terpilih pada rasio jagung manis dan pepaya untuk menghasilkan bubur instan. Dan yang kedua untuk mendapatkan formulasi jagung manis dan pepaya terbaik terhadap karakteristik dan karakteristik sensorik bubur instan berdasarkan SNI-MPASI. Yang dimana di sini adalah landasan teorinya. Diversifikasi pangan ini merupakan salah satu solusi untuk mengolah hasil tanaman pangan yang melimpah di Pulau Riau, terutama jagung dan pepaya. Di mana diversifikasi produk pangan ini merupakan upaya yang menganeka-ragamkan pola konsumsi pangan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu sehingga gizi makanan yang dikonsumsi dapat meningkatkan status gizi penduduk dan menghindari ketergantungan pada satu jenis makanan. Di mana bubur ini berbasis serealia dapat dikombinasikan dengan buah-buahan agar memiliki nutrisi yang lebih baik. Jagung manis ini merupakan bahan pangan penting dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. Kandungan nutrisi yang terdapat pada 100 gram jagung manis antara lain karbohidrat 31,5 gram, protein 5,1 gram, lemak 0,7 gram, vitamin C 3 mg, dan serat 2,2 gram. Indonesia juga kaya akan buah-buahan. Pepaya adalah salah satu komoditas buah-buahan yang banyak tersedia di Indonesia, salah satunya di Provinsi Riau. Buah pepaya juga memiliki kandungan nutrisi yang baik loh. Nah, di sini metode penelitiannya itu ada 4. Yang pertama, proses pembuatan jagung manis lumat. Yang dimana dengan cara jagungnya dibuang dulu kulitnya dan dibersihkan dengan air mengalir. Setelah itu jagungnya direbus hingga matang, lalu dipisahkan dari tongkolnya menggunakan pisau, lalu kemudian dihancurkan di blender hingga lumat. Proses yang kedua adalah proses pembuatan pepaya lumat, yang dimana prosesnya dikupas dulu pepayanya, langsung dipotong-potong kecil, terus di blender hingga lumat juga. Yang ketiga, proses pembuatan bubur instannya. Nah, jagung manis dan pepaya yang sudah dilumatkan itu dicampurkan sesuai perakuan. Selanjutnya dimasak dengan menambahkan air dengan rasio 1:2 dan diaduk hingga mendidih. Tiap perlakuan ditambahkan 54,5 gram gula pasir, sehingga proses selanjutnya adalah dimasukkannya ke dalam loyang dan diratakan dengan ketebalan 2 cm serta dilapisi aluminium foil. Adonan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah dikeringkan kemudian dihancurkan menggunakan blender, lalu disaring dengan ayakan 80 mesh. Tepung bubur instan lalu dikemas dalam wadah plastik kedap udara sebelum dilakukan pengamatan. Yang keempat ada proses pengamatan dan penilaian sensori, di mana proses pengamatan ini dilakukan dengan menghitung kadar air, kadar abu, kadar protein, lemak, dan kadar karbohidrat by difference. Pengamatan secara fisik, yaitu densitas gambar, daya serap air, serta daya kembang tepung dan indeks kelarutannya. Terus penilaian sensorinya. Penilaian sensori ini dilakukan dengan uji sensori, yaitu uji hedonik oleh 30 orang penulis tidak terlatih.
di mana penulis semi terlatih adalah mahasiswa jurusan Teknologi Pertanian Universitas Riau yang telah lulus mata kuliah evaluasi sensori. Uji hedonik ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan penulis terhadap warna, aroma, kelembutan, rasa, dan penilaian keseluruhan terhadap sampel yang disajikan. Nah, penilaian sensori ini dilakukan dengan menyajikan sampel, yaitu bubur instan, jagung manis, dan pepaya yang telah diberikan dengan air panas. Tepung bubur instan sebanyak kurang lebih 50 gram diletakkan dalam wadah yang diberi kode angka acak. Lalu air panas kurang lebih dari 200 ml dituangkan ke dalam wadah saat penulis sudah berada pada booth penelitian sensori. Nah, masing-masing penulis diminta untuk melakukan penilaian sensorinya terhadap sampel sesuai petunjuk pada formulir uji. Hasil penelitian sensori yang diperoleh dalam penulis kemudian dilakukan analisisnya. Nah, di sini ada proses penelitiannya, yaitu pertama ada kadar air. Kadar air bubur instan yang diperoleh pada penelitian ini berkisaran 2,20,4,62%. Nah, di sini nih peningkatan seiring dengan semakin banyaknya pepaya dan semakin sedikitnya jagung manis yang diberikan. Hal ini disebabkan karena kadar air pada jagung manis lebih rendah daripada kadar pepayanya, di mana hasil bahan bakunya menunjukkan bahwa kadar air pada jagung manis sebesar 45,60%, sedangkan pepaya sebesar 6,10%. Lalu yang kedua ada kadar abu, ya di mana kadar abu instan pada penelitian ini berkisaran 0,40 sampai 0,52%. Kadar abu bubur instan ini berbeda, tidak nyata antara semua perlakuan. Hal ini disebabkan kadar abu bahan baku yang digunakan tidak jauh berbeda. Nah, berdasarkan hasilnya analisis baku ini, kadar abu pada jagung manis sebesar 0,48% dan pada pepaya sebesar 0,25%. Yang kedua ada kadar protein. Nah, kadar protein bubur instan pada penelitian ini berkisaran 4,82 sampai 6,42%. Kadar protein bubur instan ini berbeda nyata antar semua perlakuan, yang dimana kadar protein tertinggi diperoleh oleh perlakuan JPI dan terendah pada perlakuan JP4. Semakin banyak jagung manis dan semakin sedikit pepaya yang digunakan, maka kadar protein bubur instan yang dihasilkan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kadar protein pada jagung manis lebih tinggi daripada pepaya. Yang keempat ada kadar lemak, di mana kadar lemak pada bubur instan ini berkisaran 3 sampai 5,47%. Kadar lemak tertinggi terdapat pada perlakuan JPI. Kadar lemak bubur instan semakin meningkat seiring semakin banyak pengguna jagung yang manis dan semakin sedikit penggunaan pepaya dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kadar lemak jagung manis lebih tinggi dibanding pepaya. Berdasarkan analisis bahan baku diperoleh kadar lemak pada jagung manis lebih tinggi, yaitu 4,21% dibanding pepaya hanya sebesar 0,08%. Selanjutnya ada indeks kelarutan, yang dimana indeks kelarutan ini adalah bubur instan yang dihasilkan pada penelitian berkisaran 0,72 sampai 1,25%. Indeks kelarutan ini berbeda, tidak nyata antar semua perlakuan. Indeks kelarutan air ini pada bubur instan dipengaruhi degradasi amilosa dan amilopektin pada pati. Yang selanjutnya ada
aroma, yang dimana penilaian hedonik aroma bubur instan ini berkisaran 3 sampai 3,36 sampai 3,70%. Agak sesuai, agak suka hingga suka. Skor penilaian hedonik panelis terhadap aroma bubur instan yang dilakukan berbeda, tidak nyata antara semua perlakuannya. Hal ini diduga disebabkan karena penggunaan jagung manis dan pepaya tidak menghasilkan aroma yang khas untuk semua perlakuan. Yang selanjutnya ada kelembutan, yang dimana kelembutan ini berkisaran antara 3,06 sampai 3,53. Nah, di sini juga agak suka hingga suka. Jadi semakin banyak jagung manis dan semakin sedikit pepaya yang digunakan, maka kelembutan bubur instan semakin disukai. Semakin banyak pepaya dan semakin sedikit jagung manis yang digunakan, maka kesukaan penulis terhadap kelembutan bubur instan semakin menurun. Penulis lebih menyukai tekstur bubur instan yang semakin lembut. Kemudian ada rasa, di mana rasa bubur instan ini berkisaran 3 sampai 3,60. Nah, di sini juga agak suka hingga suka juga. Penilaian hedonik rasa tertinggi diperoleh pada perlakuan CPI. Semakin banyak jagung manis dan semakin sedikit pepaya yang digunakan, maka skor penilaian hedonik rasa bubur instan semakin disukai. Hal ini disebabkan jagung manis memberikan rasa manis yang disukai panelis. Selanjutnya, di sini ada proses penelitiannya, di mana penelitian keseluruhan bubur instan ini berkisar antara 3,03 sampai 3,63, agak suka hingga suka. Semakin banyak jagung manis dan semakin sedikit pepaya yang digunakan, maka bubur instan semakin disukai secara berkeseluruhan. Hal ini disebabkan karena penilaian secara keseluruhan dihasilkan dari penilaian terhadap aspek warna, aroma, kelembutan, dan rasa dari bubur instan tersebut. Nah, di sini ada hasil penelitiannya, yang dimana kadar abunya dari JP1, JP2, JP3 sampai JP4 itu naik dari 2,20, 2,79, 4,22, 4,62. Dan begitu juga pada kadar abu, kadar protein itu dia semakin menurun, dan kadar lemak itu dia juga semakin menurun, kadar karbohidratnya juga semakin menurun. Terus bisa dilihat di dalam tabelnya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan, di mana rasio jagung manis dan pepaya berpengaruh nyata terhadap densitas gamba, daya serap air, daya kembang tepung, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, by difference, dan uji hedonik warna, kelembutan, rasa, dan penilaian keseluruhan. Nah, rasio jagung manis dan pepaya berpengaruh tidak nyata terhadap indeks kelarutan air, kadar abu, dan uji hedonik aroma. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa perlakuan bubur instan terpilih yaitu CP1. Rasio jagung manis dan pepaya yaitu 36,34 banding 9,2 dengan densitas gamba 0,78, daya serap air 46,97%, daya kembang tepung 2,15%, indeks kelarutan air 1,24%, dan kadar air 2,20%, kadar abu 3,39%, kadar protein 6,41%, kadar lemak 5,46%, dan kadar karbohidrat by difference 85,52%. Uji sensori secara hedonik pada perlakuan terpilih JP1 diperoleh bubur instan dengan warna, aroma, kelembutan, rasa, dan penilaian keseluruhan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum